Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali belajar secara online ya untuk mapel akidah akhlak kelas 9 MTS. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, Pak Guru ucapkan selamat bergabung dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran akidah akhlak. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, baik anak-anak semuanya, langsung saja kita akan memasuki pembahasan bab yang kelima ya, mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hal ini patut dan penting sekali untuk kita pelajari, kita cermati, kita pahami, karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita ya, agar kita menjadi orang yang beriman ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan menerima dengan ikhlas, dengan ridho segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan peta konsep berikut ini ya. Ini ada materi, kemudian pengertian qada dan qadar, dalil tentang qada dan qadar, macam-macam takdir, kemudian contoh qada dan qadar, serta perilaku beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oke? Baik anak-anak semuanya, ya, kalian perhatikan. Setelah kalian tadi mengamati peta konsep, kalian kembali ya Pak Guru ya perintahkan untuk mencermati gambar berikut ini ya, dan mencermati Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz ya, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Nah, ini perhatikan gambarnya seperti ini. Ini adalah sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, perhatikan. Setelah kalian memperhatikan dan mengamati gambar di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian renungkan sebagai berikut. Nah, di antaranya adalah apa hubungan ayat dengan gambar di atas yang sudah kalian lihat tadi. Oke? Ya, nanti kita akan bahas. Coba nanti kalian bisa menganalisa apa sih hubungan ayat tersebut dengan kejadian yang tadi kalian lihat dalam gambar. Oke, anak-anak semuanya, perhatikan pengertian qada ya dan qadar. Nah, ini kalian perhatikan. Secara bahasa, qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan. Ya. Baik itu merupakan kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Ya. Qada sebagai rencana Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Ya, jadi qada ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali ya, rencana atau ketetapan, ketentuan, keputusan Allah sejak zaman azali. Ini namanya qada ya. Kemudian
Nah, qadar. Nah, apa itu qadar? Secara bahasa artinya adalah kepastian, peraturan dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Qadar sebagai pelaksanaan rencana qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan kalau qada itu sebelum terjadi, kalau qadar ya setelah terjadi, merupakan pelaksanaan dari rencana qada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Ya, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Nah, takdir ini berlaku kepada semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berencana menciptakan seorang hamba bernama Hasan. Ya. Ini merupakan qada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memproses penciptaan Hasan ketika umur 4 bulan di perut ibunya. Diberi kepastian kapan Hasan akan lahir, ditakar rezekinya, diukur rezekinya, ya, diatur kapan matinya, dan lain sebagainya yang berkenan dengan Hasan. Ya, atau qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi takdir merupakan perpaduan antara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semuanya, kalian perhatikan kembali, silakan dicermati dengan baik dalil tentang qada dan qadar Allah. Kalian bisa lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil ya tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis juga diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, yang terusannya adalah antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar ya, khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qada, kepada qadar atau ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas sekali ya, kita hendaknya beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya macam-macam takdir. Kalian perhatikan. Takdir itu ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mubrom. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom ini adalah yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten, ya, sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh, kematian dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya.
seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedang ibu dan bapaknya kulit putih, berhidung pesek, bermata sipit, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Ini namanya takdir mubrom. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, ya, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq sifatnya fleksibel atau belum baku, alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contoh, Raffi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab, maka untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Akhirnya Raffi tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi. Ya, ini takdir yang harus diikhtiari, harus diusahakan, ya, karena masih bersifat fleksibel atau belum baku. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi takdir itu ada dua, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Oke. Nah, contoh qada dan qadar. Ini sebuah kejadian gempa bumi menggegerkan sebuah wilayah. Banyak korban yang meninggal dunia akibat terkena runtuhan bangunan dan pepohonan yang tumbang di mana-mana. Namun ada seorang kakek tua terselamatkan dari bahaya maut, walaupun sudah sehari semalam laki-laki renta yang sudah tidak dapat berjalan itu berada di bawah reruntuhan bangunan rumahnya. Ini merupakan ya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah contoh dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan bahwa kakek itu tidak meninggal dunia terkena musibah. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah perilaku beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah? Di antaranya adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar, ya. Terus menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan yang kelima, rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, qanaah dan tahan godaan atau sabar. Ini penting sekali ya. Jadi perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah ini senantiasa ikhtiar, tawakal, syukur, takwa, qanaah dan juga sabar. Baik anak-anak, sampai di sini ya pembahasan kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, untuk selanjutnya silahkan coba kalian kerjakan latihan berikut ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ya, apa pengertian qada dan qadar secara istilah? Apa takdir itu? Terus sebutkan dan jelaskan macam-macam takdir. Tulis Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22 beserta artinya tentang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian sebutkan perilaku beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalian kerjakan dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, biar kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Oke, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari bisa berguna, bermanfaat, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Pak Guru, apabila ada kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian materi ini, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.